Hai, halo, selamat pagi. Anak-anak kelas 10 IPS 1 dan 2. Ketemu lagi dengan Bu Sisil. Untuk video kali ini, Bu Sisil akan menjelaskan tentang materi badan usaha. Sebenarnya sudah Ibu share sih materinya minggu yang lalu. Cuma untuk supaya lebih jelas, Ibu akan jelaskan kembali materi tentang BUMN, BUMD, dan BUMS. Stay tune ya. Check it out. Oke, kita akan masuk ke materi badan usaha. Ini adalah contoh-contoh perusahaan BUMN. Baik, kita mulai dengan perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Kalau badan usaha itu bersifat yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja. Jadi sifatnya mengacu pada lembaga. Kalau perusahaan itu tempat di mana dia menghasilkan sejumlah barang. Nah, berarti kalau perusahaan itu lebih kepada tempatnya atau pabriknya, di mana dia menghasilkan barangnya. Untuk badan usaha milik negara itu ada 3, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Nah, kita mulai dengan Perjan ya. Nah, kalau perusahaan jawatan ini milik pemerintah, tujuannya untuk melayani masyarakat. Tapi karena perusahaannya itu merugi, semua apa-apa itu dibebankan kepada negara, biayanya itu dibebankan pada APBN, maka sekarang ini sudah tidak ada lagi bentuk dari Perjan. Nah, contohnya dulu perusahaan jawatan kereta api. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah berubah menjadi PT KAI. Selain itu juga ada rumah sakit daerah, tapi sudah tidak lagi. Yang kedua, yaitu perusahaan umum atau Perum. Nah, tujuannya untuk pelayanan, tapi juga sudah menghasilkan keuntungan, mencari keuntungan. Pegawainya itu dia perusahaan negara. Lalu diawasi oleh Dewan Pengawas. Contohnya Perum Peruri. Yang ketiga, perusahaan Persero. Nah, perusahaan Persero ini bentuknya saham. Jadi masih milik pemerintah, tapi bentuknya saham. Dipimpin oleh direksi. Jadi yang mengelola perusahaan itu direksi. Setiap 1 tahun sekali ada RUPS. Ini contoh-contohnya PT Garuda, PT Pertamina, PT PLN, PT POS, dan PT KAI. Berikutnya, BUMS itu tentu saja dimiliki oleh pihak swasta. Jadi kita seorang swasta bisa menjadi pengusaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan ya. Nah, untuk perusahaan perseorangan ini pemiliknya seseorang. Tapi untuk perusahaan perseorangan ini karena masih kecil, kalau misalkan kita punya utang, maka harta milik pribadi harus ikut menanggung. Contohnya misalnya sebuah angkringan, warung Pak Marji. Jadi sifatnya usaha-usaha yang masih kecil ya. Nah, untuk yang kedua, firma ini terdiri dari 2 orang atau lebih membuat usaha bersama. Nah, untuk firma ini semua pemiliknya ikut bertanggung jawab. Jadi semua ikut mengelola perusahaan. Biasanya harus membuat akta. Nah, untuk yang ketiga, perusahaan CV itu terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, kalau sekutu aktif itu dia mengelola perusahaan, memberi modal dan mengelola perusahaan. Sedangkan sekutu pasif itu tidak mengelola perusahaan, tapi hanya memberikan modal saja. Nah, yang keempat yaitu PT. Kalau PT ini perusahaannya modalnya besar. Nah, biasanya dia dipegang oleh para pemegang saham. Bentuknya ya itu saham. Nah, 1 tahun sekali ada yang namanya RUPS. RUPS itu rapat pemegang saham. Nah, kalau RUPS ini biasanya pemegang saham itu dibagi-bagikan laba ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya rugi, pemilik ikut menanggung kerugian tidak? Jawabannya tidak, karena yang menanggung adalah perusahaan.
Jadi cukup harta perusahaan saja yang dijual. Nah, untuk yang memimpin perusahaan yaitu direktur ya, yang kemarin kita sudah pelajari, bisa CEO, bisa direktur utama. Nah, untuk membuat PT itu harus mendaftarkan diri ke pengadilan negeri dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Jadi sifatnya sudah resmi hukum ya. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Nah, sekarang kalau kalian sudah jelas, Ibu kasih tugas, gampang kok, nggak susah, lewat kuisis, soalnya ada 20 PG, bisa kamu kerjakan. Nah, ini Ibu masukkan sebagai nilai ulangan. Oke? Tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, tetap stay at home. Bye bye.